Aku terus maju, ada Yesus bersamaku. Wajarlah kenapa anak kita gini. Ternyata gini. Jadi banyak orang di sini. Anak-anak aja yang graduation ternyata ada bapak ibu juga. Maaf ya, orangnya kalah. Tapi aku senang sebab lagu itu adalah ungkapan perasaanku. Aku bertumbuh. Bukan hanya ke samping, tapi di dalam hatiku. Ini aku berat-berat ini. Bawa ini bukan sekedar maem-maem yang kalian bawa. Aku bawanya itu maem-maem rohani. Aku mau pergi camp hari ini, tapi aku mampir dulu di sini. Terus aku nyanyi-nyanyi jadi malu. Senang aku bertumbuh tadi di dalam hatiku itu karena aku rajin baca firman Tuhan. Tapi dimulai dari aku terima Tuhan Yesus. Terus aku jadi suka firman Tuhan. Terus ya itu aku makin maju. Jadi aku senang juga. Walaupun malu tadi karena aku bisa cerita-cerita sama kalian. Supaya kayak saya ini loh makin bertumbuh. Kalian mau nggak makin bertumbuh? Atau mau kecil terus? Hatinya juga rohani apa tuh? Imannya juga tipis. Atau mau kayak diserita makin besar? Mau? Nah, bersyukur Miss hari ini ketemu kalian di semua cerita. Ini yang sekarang ya teman-teman ya. Ini yang sekarang. Suka baca Alkitab, jadi bertumbuh. Tapi sebelumnya, nah ini yang Miss mau kasih tahu kalian. Sebelumnya itu, aduh, Miss itu pokoknya malu deh cerita. Hatinya gak senang, wajahnya itu murung, tidak ada sukacita. Karena apa? Nah ini yang Miss mau cerita. Kalau Miss baca-baca, itu kayak cerita yang ada di dalam Alkitab persis. Missnya kayak itu, persis. Kayak apa ceritanya? Mungkin kalian pernah dengar juga ya. Itu cerita kayak yang hilang-hilang itu. Di Alkitab itu ada kayak uang gitu yang hilang. Ada kayak embek gitu yang hilang. Nah, kayak embek. Tapi ada satu lagi cerita tentang seorang yang hilang dan Miss persis kayak anak yang hilang itu, tapi dulu ya. Makanya Miss mau cerita tentang dulu itu supaya kalian jangan kayak seperti Miss yang dulu. Nah, kalian mau dengar kisahnya nggak? Nah, kita mau lihat Miss mau ceritakan kisah di dalam Alkitab tentang yang hilang tadi, tapi tentang orang. Bentar ya. Ini yang hilang ini ya, namanya anak bungsu, namanya Debbie. Nakal, sukanya ngelawan mama papa, dibilangin gak mau nurut. Lihat tuh, itu kayak Miss dulu. Minta uang sama papa mamanya, kalau gak mau dipukul. Lalu dikasih ya, ini nakal, penuh dosa. Wah, dia pikir kalau dia hidup menyenangkan dirinya sendiri, dia bahagia. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Memang kelihatannya awalnya dia senang. Kita saksikan ya. Wah, dengan uang papa mamanya, si bungsu tadi, wah, dia memuaskan dirinya. Dia belanja apa saja dia mau.
Anak yang bungsu, Minta lagi. dia sudah keluar dari rumah papanya. Dia senang-senang, tapi dia tidak tahu bahwa ketika dia jauh dari Tuhan, bukannya dia senang, tapi justru dosa itu membuat dia tidak bahagia. Dosa itu membuat itu kayak diikat, membuat dia itu jadi kayak nggak berharga. Nah, kita lihat kisahnya. Cuing! Anak bungsu, dia yang jauh dari rumah bapaknya. Mistis apa lagi disuruh. Sekarang dia menderita. Kalau di Alkitab, dia mencari kerja sampai dia mau makan makanan babi. Karena apa? Semua sudah dia habiskan, semua sudah dia belanjakan. Dia lapar, sedih. Makanya jangan nakal. Orang yang hidupnya dalam dosa, hidupnya lama-lama akan jadi menyedihkan. Anak-anak, itulah dulu saya. Tadi kan lagunya Miss buat dulu ku penuh dosa. Itu gambaran anak yang hilang. Si Debbie tadi, dia penuh dosa. Hidupnya menderita, hidupnya dililit oleh dosa. Dosa itu membuat kita tidak bahagia. Tapi Tuhan sayang sama anak bungsu. Waktu dia sedang dalam kondisi menderita, kelaparan, si anak bungsu tadi itu ingat akan rumahnya. Siapa yang ingatkan? Ada sesuatu yang ingatkan dia. Hatinya itu ingat dulu, di rumah papaku itu banyak makanan. Tempat rumahku itu indah, tempat tidurnya nyaman, papaku sayang. Tapi sekarang aku udah jauh. Papaku mau terima aku lagi nggak? Dia bingung. Papaku terima aku lagi nggak ya? Tapi aku sudah berdosa. Aku takut. Aku diterima lagi nggak?
Hari itu Debbie ganti baju, dia sudah sama papanya, tidur sama papanya. Hari itu Debbie jadi sadar, "Pak, aku dulu udah salah ya. Aku sudah mengalami kasih papa, aku nggak mau pergi-pergi lagi." Dia peluk papanya, papanya terlebih dahulu peluk dia. Nah, waktu itu Miss kan tadi terkesan sama cerita ini ya. Papa dalam kisah itu, Miss tahu itu adalah menggambarkan Tuhan. Walaupun Miss dulu ku penuh dosa, walaupun dulu Miss penuh dosa, jahat, nakal, suka mukul, suka bohong, suka curi, suka marah-marah. Dulu ku penuh dosa. Tapi Papa itu yang diceritakan oleh kisah Yesus di Alkitab itu menggambarkan Tuhan yang walaupun Rita ini jahat, jelek, bau, tapi Tuhan dengan tangannya dia terima Miss Rita. Kasihnya itu memeluk Miss Rita, kasihnya itu menerima Miss Rita, dan itu membuat Miss Rita berubah. Sekarang tak lagi sama karena Yesus apa tadi? Tebus dosaku. Salah nggak ya? Oh, salah nggak apa-apa. Ya, nah sekarang aku berubah. Nah anak-anak, kasih Yesus itu mengubahkanku. Tiap hari sekarang di dalam hatinya Miss Rita itu ada Yesus, karena Miss Rita itu bilang gini, "Tuhan Yesus, aku buka hatiku." Tuhan Yesus terima. Dan sekarang aku berubah. Nah, Miss mau tanya sama anak-anak di sini. Anak-anak, mau kayak Miss yang dulu atau yang sekarang? Ada dua hal yang Miss Rita mau anak-anak jawab. Kok jawab enggak ya? Miss Rita mau anak-anak respon. Kalau kalian mau kayak sekarang, yang pertama, anak-anak itu harus buka hati, terima Yesus dulu. Mau enggak? Nah, sekarang enggak usah dibuka hatinya, dibuka bajunya jelek ini. Vano sudah ini. Vano sudah buka. Sudah cantik di sini. Ganteng. Caranya gini, Fanu. Tuhan Yesus, aku mau buka hatiku bagimu. Tuhan Yesus, aku mau buka hatimu. Hatiku baik. Hatiku ini. Oh, betul-betul nggak sih? Kok cemberut gitu? Betul nggak sih mau terima Yesus? Yes. Yes. Nah, gitu. Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau dalam hatiku. Iya, serius. Nah, siapa di sini boleh angkat tangannya? Miss nanti mau doakan yang mau terima Yesus dalam hatinya, yang mau terima kasih Tuhan. Wah, puji Tuhan. Yang kedua, tadi kan Miss bilang kalau mau bertumbuh, ini isinya tasnya Miss Rita itu nggak makanan melulu loh, walaupun ada makanan. Miss baca Alkitab, pergi sal, tau nggak sal itu apa? Sekolah Alkitab liburan. Terus Miss juga kalau udah besar baca buku, dengar firman Tuhan. Sekarang Miss jadi besar, jadi tumbuh ya. Kita mau nyanyi lagu ini ya, yuk. Ditayangkan dulu supaya kita ini. Kita nggak mau yang dulu, tapi mau yang sekarang ya. Yuk. Tapi Tuhan selamatkanku.
ya. Diklik Mister. Nah, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, Miss mau bilang sekarang ketika kalian sudah terima Yesus, kalian jadi yang lama atau baru? Baru. Klik satu kali lagi. Nah, ini ya, Miss ada titik-titik di situ ya. Jadi bacanya begini. Miss kan namanya Rita. Rita ada di dalam Kristus. Rita ciptaan baru. Ciptaan baru itu jadi baru, nggak lama lagi. Tadi kan kalau lama tuh yang apa? Yang berdosa, yang suka marah-marah, yang suka nakal-nakal itu ya. Nah, hidup yang lama sudah berlalu, sekarang sudah hidup baru. Yuk sama-sama sebutkan namanya. Bisa bacanya anak? Bisa ya. 1, 2, 3. Di dalam namamu adalah ciptaan baru. Hidup yang lama sudah berlalu, sekarang sudah hidup baru. Terakhir, Miss mau kalian boleh dengarkan baik-baik. Siapa di sini yang ciptaan baru? Berarti semuanya mengerti. Baik, anak-anak turunkan tangan dulu. Bapak Ibu, tidak kebetulan kisah tadi itu, anak-anak dengarkan semua. Tidak kebetulan kisah tadi itu mengambil satu kisah dalam sebuah keluarga ya. Kisah anak yang hilang itu ada dalam sebuah keluarga. Ada papa yang menyambut anak yang pulang. Ada papa yang berproses melepas anak yang salah jalan. Ini menggambarkan kita itu luar biasa dipakai Allah sebagai gambaran kasih Bapa di tengah keluarga untuk mendidik anak-anak kita yang seperti itu. Mereka masih kecil, mereka akan berproses bertumbuh. Ada kalanya salah, ada kalanya pergi, ada kalanya kembali, ada kalanya mereka itu salah, ada kalanya itu menjengkelkan, ada kalanya jatuh, tapi ada kalanya mereka juga berhasil. Tuhan memakai para orang tua untuk memproses anak-anak kita, untuk membentuk menjadi gambaran Tuhan, menjadi gambaran Kristus ya, Tuhan di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu sebagai orang tua itu perlu kasih teladan supaya lewat kita anak-anak itu bisa melihat gambaran Tuhan. Anak-anak itu bisa mengalami kasih Tuhan lewat kita, karena Tuhan kita nggak nampak, tapi lewat Papa yang memeluk, lewat Papa yang mengasihi, anak-anak kita itu bisa mengenal Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Jadi teruslah mendidik anak-anak kita dalam Tuhan. Teruslah mendoakan mereka, teruslah memimpin hidup mereka, karena mereka ditempatkan yang pertama kali di dalam keluarga, baru kemudian dalam sekolah ya. Jadi di tangan kita lah, kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Mari kita berdoa semuanya.